Majikan Food, sebuah bisnis yang menjual beberapa jenis makanan raw food bagi hewan peliharaan Anda, yaitu anjing dan kucing. Terdapat beberapa jenis produk yang dijual, yaitu mulai dari cemilan sehat, susu kambing, raw food dengan berbagai rasa, seperti salmon, tuna, sapi, ayam, dan lainnya, yang diolah dengan campuran vitamin dan juga sayur-sayuran yang baik bagi hewan peliharaan Anda. Untuk menjalankan bisnis yang akan saya lakukan ini, diperlukan beberapa penelitian dan riset. Salah satunya yang pertama yaitu legalitas hukum usaha bagi raw food for cats and dogs. Usaha yang saya akan buat dilihat dari jenisnya menurut saya adalah UKM. Dikarenakan usaha yang akan saya jalankan ini adalah usaha saya sendiri dan tidak memiliki tim ataupun partner dalam menjalankannya. Ada beberapa dasar hukum UMK tercantum dalam beberapa peraturan di antaranya. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Yang lebih detail dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222. Yang kedua, Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, Nota Kesepahaman antara Mendagri, Menteri Koperasi dan UMK dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/MKUKM/I/2015 Nomor 72/MDAG/MOU/I/2015 tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Yang keempat, Perjanjian kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan Asipindo. Syarat yang dibutuhkan bagi pelaku mikro dan kecil dalam mengajukan surat IUMK online adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat pengantar dari RT atau RW tempat usaha. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, pas foto warna berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Yang kelima, formulir IUMK yang telah diisi melalui www.oss.go.id. Yang keenam, pelaku usaha memiliki alamat email yang aktif. Yang ketujuh, nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro kecil. Tujuan perizinan IUMK adalah: yang pertama, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, lembaga daerah atau lembaga lainnya. 2. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada uraian umum aspek lingkungan. Yang kedua, aspek lingkungan industri. Yang ketiga, aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup. Yang keempat, prediksi kemungkinan dampak lingkungan hidup. A. Uraian umum aspek lingkungan. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun di sisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Di tempat bisnis atau lingkungan sekitar usaha saya memiliki lingkungan yang bagus dikarenakan di sekitar tempat usaha saya berada di tengah kota dan banyak orang yang memiliki hewan peliharaan. Tempat usaha saya juga tidak jauh dari pasar tradisional ataupun pasar modern atau supermarket.
sehingga memudahkan saya untuk membeli bahan baku yang segar dan bagus bagi produk olahan saya. B. Aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Pada bisnis yang saya jalani ini, lingkungan ini masih sedikit yang memiliki bisnis makanan hewan, tetapi besar kemungkinan akan adanya pesaing baru dan masih banyak produk yang menggantikan produk saya seperti makanan kering atau instan yang dijual di pasaran. Maka dari itu, saya akan berusaha menjaga kandungan gizi dan kualitas makanan yang akan saya jual dan juga pelayanan yang akan saya berikan. C. Aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup. Seperti telah diketahui bahwa AMDAL merupakan suatu hasil studi mengenai dampak suatu lingkungan yang direncana dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari PIL penyajian informasi lingkungan, KA kerangka acuan, ANDAL analisis dampak lingkungan, RPL rencana pemantauan lingkungan, dan RKL rencana pengolahan lingkungan. Usaha yang saya jalani ini adalah usaha rumahan yang hanya mengolah makanan sehingga usaha yang saya jalani ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan apabila saya tetap memperhatikan pendauran sampah dari hasil sisa pengolahan makanan yang saya jual. D. Prediksi kemungkinan dampak lingkungan. Tahapan ini adalah langkah lanjut dari studi lingkungan, yaitu pelaku studi kasus dapat merinci perkiraan dari adanya dampak lingkungan baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun secara fisik, dan harus disajikan dalam suatu daftar sehingga akan terlihat dengan jelas dan dapat dianalisis, terutama yang berhubungan dengan masalah dana investasi dan besarnya nilai harapan dari investasi tersebut. Menurut prediksi saya, usaha yang saya jalankan ini mungkin tidak dengan cepat diminati oleh masyarakat. Tetapi saya yakin peluang yang dimiliki cukup bagus, dikarenakan banyak aspek yang mendukung jalannya usaha saya. Ketiga, aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi ada 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, analisa kondisi pasar. Yang ketiga, analisis pesaing. Yang keempat, strategi promosi. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pembagian dan pengidentifikasi segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Pembagian tersebut seperti pembagian demografi, tingkat penghasilan, psikografis, dan kekhasan daerah dan juga kelas sosial serta keadaan-keadaan khusus konsumen. Pembagian atau segmentasi pasar ini akan memberikan gambaran khusus terhadap perusahaan tentang produk yang harus dihasilkan dengan sesuai dengan keadaan pasar. Selain itu, kegiatan ini juga mengoptimalkan sumber daya perusahaan sehingga produk yang dihasilkan akan berdaya guna dan yang terpenting adalah tepat sasaran, sehingga hal tersebut akan berakibat bisnis dan perusahaan bisa meraih laba maksimum dan strategi pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Dilihat dari usaha yang akan saya jalankan ini, sangat cocok dijalankan di sekitar lingkungan saya. Dapat saya lihat masih sedikit usaha yang dilakukan orang-orang lain mengenai atau berkaitan dengan raw food ataupun makanan mentah atau basah untuk kucing ataupun anjing, sehingga menurut saya produk yang akan saya keluarkan ini cukup tepat sasaran. Analisa kondisi pasar. Kegiatan analisa kondisi pasar adalah hal yang cukup penting karena bisa membuat pemasaran semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu, sehingga dengan melakukan analisis kondisi pasar, bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memenuhi kebutuhannya hingga mendapatkan kepuasan. Analisa kondisi pasar yang diimbangi dengan segmentasi pasar akan berjalan efektif jika dilakukan dalam wilayah yang cukup luas, teratur, terjangkau,
dan mencakup semua program yang telah direncanakan perusahaan. Dengan begitu, kebutuhan konsumen bisa diketahui secara spesifik dan perusahaan bisa memenuhi secara tepat dan optimal, dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, dan laba bisnis atau perusahaan. Menurut saya, bisnis yang saya lakukan ini sangat cocok dikarenakan pada saat pandemi atau masa corona ini banyak orang yang memilih atau akan mengadopsi ataupun membeli hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing. Dikarenakan semakin banyak orang memiliki hewan peliharaan terutama anjing dan kucing, menurut saya mereka akan lebih sayang binatangnya dengan memberikan mereka makanan sehat seperti raw food, sehingga menurut saya bisnis saya cukup menguntungkan. Ditambah lagi di lingkungan sekitar saya banyak sekali orang-orang kelas menengah ke atas yang menurut saya bisa mampu untuk membeli makanan yang akan saya jual ini. Analisa pesaing. Selanjutnya adalah kegiatan analisa pesaing yang merupakan hal yang cukup signifikan. Karena adanya melakukan analisa pesaing, sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Pesaing adalah tandingan dalam memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan diproduksi. Sehingga dengan analisa pesaing ini bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu produk yang dihasilkan, sehingga bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat terhadap produk atau jasa yang disediakan, sehingga bisa melakukan inovasi yang tepat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Dari riset yang telah saya lakukan, di daerah sekitar saya masih sedikit penjual yang menjual makanan anjing atau kucing yang berupa raw food. Tetapi dapat kita ketahui sekarang sangat banyak makanan anjing atau kucing yang berupa makanan kering ataupun instan yang banyak dijual di supermarket ataupun minimarket di sekitar rumah. Nah, dikarenakan itu saya perlu meningkatkan kualitas produk saya, karena saya yakin walaupun banyak produk serupa di sekitar lingkungan sekitar saya, tetapi bagi owner atau pemilik hewan peliharaan yang sangat menyayangi hewan peliharaannya dan memiliki kemampuan lebih untuk membeli makanan mereka akan memilih produk raw food, dikarenakan tentunya produk raw food lebih sehat dan juga membuat hewan peliharaan tidak mudah sakit, dan juga bulu-bulu mereka akan tumbuh cantik. Strategi promosi. Dalam hal marketing, promosi adalah kegiatan yang penting. Promosi adalah upaya penjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang disediakan dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian konsumen, sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan, dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk yang dihasilkan. Promosi harus memperhatikan strategi promosi. Biasanya, strategi promosi yang dilakukan bisa dengan memberikan promo-promo khusus di hari tertentu, promo pembelian ekstra, promo kualitas produk, atau promo kegunaan tertentu, dan sebagainya. Dan promosi ini bisa dilakukan dengan iklan di media cetak maupun media sosial dan juga penyebaran brosur-brosur. Nah, dari yang saya lihat pada masa sekarang, terutama pada masa pandemi ini, untuk melakukan pemasaran produk sangat efektif dengan melakukan pemasaran produk melalui media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Kita dapat melakukan atau mengendorse para Instagram yang terkenal mencintai hewannya ataupun mempunyai hewan peliharaan yang mempunyai banyak follower agar membeli atau mencoba produk kita kepada hewan peliharaannya, ataupun membuat video berdurasi sebentar di TikTok sehingga menarik calon-calon pembeli lainnya untuk mencoba jualan saya. Terima kasih.